Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Wahyudi. Saya mahasiswa Universitas Persada Indonesia II, Fakultas Ilmu Komunikasi dan jurusan penyiaran. Saya ingin mempresentasikan hasil penelitian saya pada hari ini. Sebelum saya mempresentasikan, saya ingin mengucapkan sebesar-besarnya kepada Bapak atau Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk saya pada hari ini, kepada Bapak Aden Hidayat selaku dosen pembimbing saya selama saya mengerjakan skripsi, kepada Ibu Haja Nur Idaman selaku dosen penguji saya pada hari ini, dan Ibu Ruharkandi selaku dosen penguji saya hari ini. Langsung saja saya mempresentasikan dengan judul pengaruh pengguna aplikasi radio streaming noise terhadap pemenuhan kepuasan pendengar radio, survei pada follower Instagram @sobatgen98.7fm. Terus untuk ini saya latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Untuk penelitian ini saya menggunakan user-centered gratification theory, yang dimana teori ini diperkenalkan pertama kalinya oleh J.B. Blumer, Michael Gruffit, dan Elliot Katz. Teori ini menjelaskan bahwa pengguna media memainkan peran aktif memiliki pengguna media tersebut. Artinya teori user interpretation mengasumsi bahwa pengguna media mempunyai alternatif untuk mengurus kebutuhannya. Studi ini di bidang memusatkan perhatian pada user interpretation pengguna media untuk mendapatkan kepuasan gratification atas kebutuhan seseorang. Oleh karena itu, ada 5 elemen atau asumsi-asumsi dasar pada user interpretation, yaitu yang pertama, audiens yang aktif; yang kedua, inisiatif yang berhubungan antara dan kepuasan; yang ketiga, media bersaing sumber-sumber lain; yang keempat, orang-orang yang mempunyai kesadaran diri yang memadai berkenan; yang kelima, nilai pertimbangan sebagai poin audiens tentang media spesifik. Yaitu untuk rangka konsepnya sendiri saya menggunakan komunikasi massa, media massa, radio, media baru, internet, media sosial, pengaruh dan penggunaan pemenuhan kepuasan. Yaitu lalu untuk metode penelitian saya pendekatan penelitian yaitu kuantitatif, jenis penelitian eksplanatif. Untuk penelitian itu metode survei. Untuk populasi saya menggunakan follower Instagram @sobatgen98.7fm. Lalu untuk sampel saya menggunakan rumus Lovin, yang dimana mempunyai populasi sebanyak 874 yang dibulatkan menjadi 90 responden. Untuk teknik penarikan sampel saya menggunakan teknik random sampling. Lalu untuk rangka pemikiran komunikasi, terus ke bawah komunikasi massa, ke bawah lagi dibagi dua menjadi media massa, media baru, lalu turunan lagi ke media sosial, lalu turunan lagi dibagi dua menggunakan aplikasi variabel X, terus pembunuhan kepuasan variabel X, lalu digabung menjadi user gratification. Untuk definisi konsep sendiri saya menurut penjelasan Iza Julia, streaming memiliki 4 dimensi, yang dimana dimensi itu ada salah satunya frekuensi. Apakah itu frekuensi didengar harian, mingguan, bulanan, dan tahunan? Maka data yang dikumpulkan adalah beberapa kali mendengarkan radio Gen 97 FM melalui aplikasi radio streaming noise. Untuk durasi saya menghitung berapa lama halayak mendengar satu media. Untuk yang ketiga, metode penyajian, di mana metode penyajian mempengaruhi tentang bagaimana aplikasi radio streaming noise itu disajikan gitu. Untuk atensi itu berupa perhatian, yang dimana proses mental ketika stimulus dan rangkaian stimulus menjadi menonjol dalam kesadaran pada stimulus lainnya melemah. Terus untuk kepuasannya sendiri yaitu untuk menjelaskan menentukan kebutuhan kita, yang dimana model user interpretation menjelaskan sebagai berikut. Jadinya untuk yang pertama kebutuhan kognitif, yang dimana kebutuhan yang berkaitan dengan peneguhan informasi, pengetahuan dan pemahaman. Yang kedua kebutuhan afektif, yang dimana kebutuhan yang berkaitan dengan peneguhan menyenangkan dan emosional. Yang ketiga kebutuhan integratif, yang dimana kebutuhan yang berkaitan
peneguhan kredibilitas, kepercayaan, stabilitas, dan status individual. Yang keempat, sosial, maksudnya kebutuhan sosial integratif, kebutuhan yang berkaitan dengan peneguhan kontak dengan keluarga, teman, dan lainnya, atau kebutuhan pelepasan, yang dimana kebutuhan ini berkaitan upaya menghindar tekanan, tegangan, dan hasrat keanekaragaman. Terus untuk hasil penelitian ini saya menghasilkan hasil uji kolerasi sebesar 0,792. Untuk hasil uji regresinya sendiri, Y sama dengan A plus BX, Y sama dengan 11.943 plus 0,657 X. Untuk hasil uji coefficient determinasi sebesar 0,627 atau sebesar yang dipresentasikan 62,7%. Untuk hasil uji parsial, nilai T hitung 12.000.16 lebih besar dibanding T-table 1987, maka hipotesis HO ditolak dan HA diterima. Untuk kesimpulannya, yang poin pertama, berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh, nilai T hitung sama dengan 12.168 lebih besar dibanding T-table sama dengan 1987, maka HO ditolak. Dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh pengguna aplikasi radio streaming noise terhadap pemenuhan kepuasan pendengar radio Sobat Gain 98,7 FM. Hasil perhitungan koefisien kolerasi produk momen menunjukkan angka 0,792, menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara pengguna aplikasi radio streaming dan pendengar radio Sobat Gain 98,7 FM. Distribusi yang disumbangkan variabel X penggunaan aplikasi radio streaming noise, terdapat variabel Y pemenuhan kepuasan pendengar radio Gain 98,7 FM menghasilkan R² sebesar 0,627 atau dipresentasikan 62,7%. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh pengguna aplikasi radio streaming noise memiliki kontribusi sebesar persentase yang dipresentasikan 62,7% terhadap pemenuhan kepuasan pendengar radio Gain 98,7 FM, dan sisanya 37,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk dalam penelitian ini. Untuk sarannya sendiri, untuk poin yang pertama, sehubung ditemukan kolerasi yang kuat antara pengguna aplikasi radio streaming noise dan penggunaan kepuasan pendengar radio, disarankan jika aplikasi noise ataupun aplikasi lainnya yang serupa terus berupaya meningkatkan aplikasi streaming yang lebih kreatif, inovatif, dan berkualitas untuk para pendengarnya atau penggunanya, agar para semakin menyukai aplikasi radio streaming ini dan mampu menyalurkan kepuasan. Untuk poin yang kedua, penerapan radio streaming yang merupakan bagian dari aplikasi sudah cukup lebih baik, karena dengan streaming dapat memudahkan pendengar dan mengakses radio di mana saja dan kapan saja saat mereka menggunakan internet. Sekian, terima kasih dari saya Dimas Wahyudi. Untuk ada yang mau bertanya, dipersilakan.